Orang seperti kita. Orang biasa saja. Tak bisa disamakan dengan orang itu. Iya, siapa sangka. Dulunya hanya pengemis setengah mati. Setelah sembuh, dia lebih kuat dari kuda. Nona benar-benar dapat harta karun. Kakak Chen. Ini Kak. Terima kasih. Minker, Simiwa. Mulai sekarang tak ada makanan gratis di sini. Pergi, kalian semua. Han Kirken. Berhenti. Kalian ngapain? Kira-kira apa? Kami datang untuk makanan kalian. Cepat minggir. Taruh makanannya. Dengar baik-baik, serahkan saja makanannya. Kalau tidak, kalian akan menyesal. Kalian mau merampok makanan keluarga Yu, harus lewat pisau ini dulu. Baiklah kalau begitu, Barony Melawan Geng Canal? Kalian akan membayarnya, ayo pergi. Ya. Geng Kanal. Mereka dari Geng Canal. Geng Canal. Mereka cuma preman kan? 3 tahun lalu, Geng Canal mainkan harga pangan. Bos lama menolak, bekerja sama. Akhirnya tewas karena mereka. Sekarang, mereka mengincar gudang pangan kita lagi. Pasti para preman itu. Kari bala bantuan. Nona Yu. Kita harus bagaimana? Pergi ke toko dulu. Kumpulkan semua orang. Kumpulkan semua orang. Alasanku kumpulkan kalian hari ini. Aku ingin memberitahu semuanya. Geng Terrason akan menyerang toko pangan kita. Geng Terrason itu apa? Kudengar orang-orang geng terusan. Kejamnya bukan main. Mereka tak peduli. Donggon nazi brakia kesil. Mereka paksa kita. Beli gandum. Seharga $1 per pon padahal cuma 20 sen. Bukan cuma tak peduli orang lain. Setengah bulan lalu, toko pangan di selatan kota diserang geng terusan. Mereka dipaksa jual gandum. Cuma 2 sen per pon. Tokonya bukan cuma bangkrut. Anggota geng terusan pun ada yang tewas dan luka-luka. Ini bahaya. Sangat berbahaya. Aku tidak mau mati. Aku masih punya ibu dan anak yang harus dihidupi. Aku juga tidak mau mati. Lalu harus bagaimana? Ini toko pangan Yujia milik kita. Tak seharusnya kalian terlibat dalam ini. Jadi, ambil bagian gandum kalian. Dan pergilah. Tapi. Nona Yu. Toko butuh bantuan sekarang. Kalau semua pergi, bukannya malah lebih berbahaya? Iya. Nona Yu, Anda selalu memperlakukan pekerja dengan baik. Gage Adil dan Barry making kami. Sekarang, kalau Anda ingin mati. Hei, kakakku bilang kalian harus ambil bagian gandum kalian. Jadi lakukan saja, oke? Lakukan seperti kataku. Terima kasih atas kerja kerasnya. Terima kasih, Manajer Yu. Ini. Bos, kalau toko kita selamat melewati ini, kami akan kembali bekerja. Kak Chen, kau tidak pergi? Rupanya kau masih punya hati, tapi jujur saja, aku tak bisa banyak membantu. Chen, ambil bagianmu dan pergi. Chen Fai Hong.
Aku tahu kau kuat. Tapi semua anggota geng terusan bisa bertarung. Kekuatan tak ada gunanya. Bertahan cuma bikin celaka. Ini. Ambillah. Yang lain sudah pergi. Kau juga harus pergi. Aku tak akan marah. Tolong. Mau kemana kalian semua? Chen, kamu harus bersembunyi baik-baik kalau ada kesempatan, Lerla. Lari. Jadi benar itu Zhang Biao. Katanya dia suka marah. Jagoan yang hebat, setiap toko yang diserangnya. Akhirnya bangkrut. Sekarang kita dalam masalah. Memangnya kenapa kalau dia jago? Nona Yu selalu baik pada kita. Sekalipun nyawa jadi taruhan, kita harus lindungi dia dan gudang beras ini. Manager Yu. Keminta kau, siapkan bahan makanan. Sudah siap? Sudah semua. Di sini ada 500 pon. Silakan hitung, Tuan Biao. £500. Manager Yu. Ku beri waktu 3 jam. Hanya segini hasilnya? Kau anggap aku pengemis? Zhang Biao. 500 pon sudah sangat banyak. Jangan serakah. Kalau tak mau menyerahkannya, akan kupukul sampai kau berikan. Kau penjaga toko keluarga Yu, ya? Selain kau, siapa lagi di sini? Keluar sekarang. Aku juga. Masih ada lagi? Sepertinya sudah semua. Baiklah, jangan bilang aku menindas. Kalian berdua, serang aku sekaligus. Jangan buang-buang waktuku. Ayo hadapi dia bersama, Kreza. Kita berdua tak bisa kalahkan dia. Baik. Ayo mulai. Tunggu. Lawan dua pria tampan sekaligus. Membo sengken. Bikin lebih seru saja. 10 langkah. Pemenang jadi raja. Jika kalian bisa tahan 10 jurus dariku, kalian menang. Tapi jika kalah, toko beras keluarga Yu akan tutup selamanya hari ini. Setuju. Wang Hu, Zhang Kai, berikan yang terbaik. Gang Canal datang hari ini untuk merebut toko kita. Hanya jika menang, kita punya kesempatan bertahan. Baiklah. Kalian sungguh mengira bekerja sama bisa kalahkan aku? Ku beri tahu kenyataan. 10 orang keluarga Yu sekalipun tetap tak akan menang. Hei cantik, aku datang menjemputmu. Tak sampai 10 jurus. Sudah ku beri kesempatan. Tapi kalian payah. Zhang Biao, mudahkah kalahkan mereka? Mengapa terlalu kasar? Jika tak kelumpukan, mana akan mereka paham kekuatan sejatiku? Guruku sudah berikan gelar jagoan terbaik padamu. Mengapa terus memaksa? Jika tak kukalahkan dia, mana orang akan tahu akulah jagoan sejati. Nona Yu, masih ada trik apa lagi? Lepaskan mereka. Mengapa aku harus dengar? Kecuali. Kecuali apa? Kecuali. Kejadian kau terahan.
Jangan, Nona Yu, jangan lawan dia. Nona, dia terlalu kuat. Kau tak mungkin menang. Jangan setuju ini. Ibuku selalu berkata, pendekar sejati, bukan soal berapa orang dikalahkan, tapi berapa banyak dilindungi. Berapa banyak dilindungi. Ahli bela diri sejati. Bukan tentang kekalahan lawan. Tapi orang yang bisa dilindungi. Jika itu maumu, jangan salahkan aku nanti. Kakak. Aku janji pada ibu, akan kujaga toko dan adikku. Kakak. Kamu tidak apa, jangan menyerah, dengar? Mau ikut campur? Chen, ambil ini, kamu juga harus pergi. Aku tak akan menyalahkan jika ada kesempatan, Lerla. Nona Yu, berhenti bertarung. Kau bisa terbunuh. Ini sudah berakhir. Kak, hedai. Dia sangat cepat. Kau tidak apa-apa? Kak, sudah berakhir, sudah selesai. Terima kasih, Chen. Apa yang dilakukan Chen Fei Hong? Dia tidak serius melawan Sang Biao, kan? Chen Fei Hong kembali ke sini. Zhang Baiao Ali Beladiri. Meski kau kuat, kau bukan tandingannya. Jadi kau cuma tukang pukul. Apa? Kau mau membela mereka? Kau bilang, jika ada anggota keluarga Yu. Jika bisa bertahan 10 jurus, kau menang, benar? Benar. Aku sudah latihan sejak kecil. Setidaknya 80 orang. Sudah kubunuh. Kau pikir bisa bertahan 10 jurus? Aku pekerja keluarga Yu. Jadi aku termasuk bagian mereka. Aku beritahu. Aku lelah. Bermain baik. Mulai sekarang. Aku tak menahan diri. Chen, kembali ke sini. Kau bisa terbunuh. Nona Yu, tidak apa-apa. Silakan duluan. Jika kau ingin mati, akan ku bantu. Size assemble in Lanka. 3 langkah. Dalam 3 langkah. Aku pasti akan mengalahkanmu. Apa Chen Fei Hong sudah gila? Apa dia benar-benar mau lawan Zhang Biao? Itu bunuh diri. Tidak berdua bersama-sama. Hanya tahan 4 langkah melawannya. Chen Fei Hong. Paling kuma tahan 2 langkah. Ada apa dengan orang ini? Aku rasa aku bisa kalahkan dia dengan mudah, tapi setiap kali dia bisa menahan setidaknya 70% kekuatanku. NAK, kau bisa bela diri, kan? Kenapa terus menghindar? Lawan aku. Aku tidak bisa bela diri. Pukulan seperti itu bisa membunuh orang. Aku tak mau melakukannya. Tak peduli kau bisa bela diri atau tidak. Aku tetap akan mengalahkanmu. Berikan pisau itu. Chen, awas. Chen, meski kau tak mau melukai siapapun, jangan biarkan mereka melukaimu juga.
Tidak mungkin. Bagaimana bisa sekuat ini? Shouting. Sekarang aku mengerti. Bela diri bukan untuk melukai orang. Bisa juga untuk melindungi. Masih tidak fokus saat melawanku? Mari kau. Chen, awas. Nona. Kau hila? ITU Zhang Baiao. Bagaimana bisa kau tak fokus? Bahkan sekarang, Yuan Er masih khawatirkan aku. Pergi istirahatlah. Biarkan aku urusi ini. TAPI. Kau kira sembunyi, berarti aman? Hari ini, tak seorang pun di toko beras keluarga Yu akan keluar dari sini. Dan kau akan mati sebelum mereka. Saisa Inam Lanka. Kalian dengar itu? Di saat seperti ini, pekerja bodoh ini masih mau duel 10 ronde denganku. Kau salah paham Apa? Kata saya Inam Jerican. Bukan soal bertahan 6 gerakan, tapi aku akan kalahkanmu. Dalam Inam Jerican. Dalam Inam Jerican. Jangan sok jago. Mari kau. Cepat sekali. Tangannya tertusuk paku. Bukannya dia harusnya terluka? Bagaimana bisa masih cepat? Kak. Chen Feihong baru saja memukul Zhang Biao mundur. APA mungkin? Dia orang kedua di geng terusan. Chen Feihong justru unggul. Apa ini berarti? Chen Feihong benar-benar jago bela diri? Gerakan itu, tendangan itu. Kamu ini siapa sebenarnya? Sudah 10 gerakan. Kamu kalah. Kita menang. Akhirnya menang. Kak, kita berhasil. Toko kita aman. Kalah? Aku tak akan pernah kalah. Kau mau curang? Curang? Aku cuma main-main dengan kalian. Kalian anggap serius? Jangan lupa, aku kesini untuk mengambil gandum. Di kota Kingzhou ini, tak ada yang kuinginkan, yang tak bisa kudapat. Bukankah seharusnya kau kuat? Jadi, kenapa kalau kau kuat, kau bisa kalahkan 1 atau 2. Tapi, bisa kau lawan kami semua? Tangkap dia. Tidak mungkin. Kau, siapa kau sebenarnya? Aku hanya pekerja rendahan. Mustahil. Tidak mungkin belasan pekerja bisa bertarung seperti itu. Kau. Mulai sekarang, jangan kembali ke toko gandum. Satu suara sinyal, dan seluruh pasukan mongkol. Itu panggilan bantuan geng kanal. Chen Feihong benar, tunggu saja. Saat bosku tiba di sini, kau akan lihat apa yang terjadi. Jika kau macam-macam dengan geng kanal. APA? Bos geng kanal datang? Bos mereka? Zhao Mingyuan. Dia seperti Raja Kingzhou, di dalam dan luar kota. Siapapun yang melawannya, tidak akan berakhir baik. Dan 2. Wakil seniornya, dikenal sebagai Naga Biru dan Phoenix Putih. Mereka lebih menakutkan dari Zhang Biao jika mereka juga muncul. Toko gandum keluarga Yukita, benar-benar cemat. APA, Bos Geng Kanal datang? Kak, apa yang akan kita lakukan? Chen Feihong, ini semua salahmu. Pahlawan macam apa yang kau butuhkan? Lihat apa yang telah kau lakukan.
Kau membawa bos geng kanal ke sini. Ya, jika kau tidak ikut campur, semua ini tidak akan terjadi. Kalian, diam, jika bukan karena Chen Fei Hong, kakakku akan dalam masalah besar tadi. Hack, apa yang kita lakukan sekarang? Jangan panik, mungkin saat Zhao Mingyuan tiba, semuanya mungkin akan berbalik. Zhao Mingyuan datang, dan semuanya akan berbalik? Tunggu saja sampai kau berlutut dan memohon. Ini orang-orang geng kanal. Siapa yang menembakkan suar sinyal? Bosku yang melakukannya. Ada petarung sejati di toko gandum Yu. Semua orang yang kubawa. Kena. Idiot tidak berguna. Pekerjaan sederhana saja tidak becus. Menyedihkan. Kau manajer toko gandum Yu? Salam, Bos Zhao. Apakah tokomu punya masalah dengan geng kanal? Bukan begitu, Bos Zhao. Kami hanya bisnis kecil. Kami tidak berani punya masalah dengan geng kanal. Benarkah begitu? Kami datang untuk menagih gandum. Tetapi toko Anda adalah satu-satunya yang belum membayar. Itu bukan masalah? Mohon, Bos Zhao, kami harap Anda mengerti. Toko gandum keluarga Yu kami tidak bermaksud begini. Saya tidak peduli Anda sengaja atau tidak. Saya beri Anda dua pilihan sekarang. Entah, jual gandum Anda ke Cao Gang kami. Atau, saya akan urus kalian dan tetap ambil gandumnya. Hack, mungkin kita harus. Setuju saja dengan syarat Bos Zhao. Kita tidak bisa menang melawan mereka. Dulu, ayah pun tak pernah bekerja sama dengan Cao Gang. Aku tidak akan memulainya sekarang. Maaf, Bos Zhao. Saya tidak bisa melakukan yang Anda minta. Baiklah, jika itu maumu, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Ternyata kau cukup terampil. Li Feng, sini. Bersihkan. Aku ingin melihat gandum itu di depanku sebelum tehku dingin. Siap. Itu Li Feng. Kita tamat. Ini akhir bagi kita. Dua Ali de Sekretar Zhao Mingyuan, Qinglong dan Bai Feng, Qinglong nomor 1, Li Tianlong. Bai Feng ini, ITU Li Feng. Hack, kita bahkan tak bisa kalahkan petarung ketiga terbaik. Bagaimana bisa kalahkan yang kedua terbaik? Chen, istirahatlah dulu. Nona Yu, saya baik-baik saja. Sungguh, saya. Tunggu, Manajer Yu ingin mengatakan sesuatu. Bos Zhao mohon, lihatlah token ini. Ini. Dari mana kau dapat token ini? Ayah meninggalkannya untukku. Kak, ada apa dengan token ini? Kenapa Zhao Mingyuan terdiam saat melihatnya? Dulu, ayah dan Zhao Mingyuan punya sejarah. Mereka berpisah karena mereka tak sepakat dalam banyak hal. Kuharap ini bisa membantu. Baiklah. Karena pernah berurusan dengan ayahmu, akan kuberi kesempatan. Terima kasih, Bos Zhao. Jangan terima kasih dulu. Mari lihat kau bisa kalahkan dia dulu. Li Feng dari Cao Gang, tunjukkan kemampuanmu. Li Feng, ini. Pengawalnya aneh gerak-geriknya. Waspada. Jangan sampai terjebak. Pas. Dia petarung hebat. Cuma pengawal. Lalu kenapa? Kalau tak sanggup, jangan cari alasan. Buka mulut lagi. Kau akan menyesal. Kau bisa kirim siapapun. Asal kau bisa kalahkan dia. Tidak. Asal bisa buat dia mundur selangkah. Keluarga Yu boleh simpan 20% gandum. Kau cuma kasih kami. Simpan 20%, ini tetap perampokan. Kalau bukan karena ayahmu, kau takkan berdiri di sini bicara pada kami. Orang terakhir yang lawan Channel Gang, hangus menjadi debu. Terima kasih, Bos Zhao. Nona Yu, biar kami urus. Kami paling tidak bisa melelahkannya.
Keluar Gayu, tak berguna. Bertarung harus tahu kapan berhenti. Tapi kau melukai orang. Kalau mau aku mundur, kirim petarung terbaikmu. Round berikutnya, aku lawan kau. Satu-satu, terlalu merepotkan. Kalian, serang sekaligus. Jangan sok jago. Kalian takkan bisa kalahkan dia. Jangan saya siakan nyawa. Nona Yu, biarkan dia coba. Aku. Sang KAI dan aku sudah sepakat. Kami memang tak ahli, tapi minimal bisa menguras tenaganya sedikit. Ini akan bantu kau menang. Anak-anak lelaki manis. Keluar Gayu, cuma segini? Pasio. Kalau ini terbaikmu, ku peringatkan. Serahkan saja gandum untuk hindari masalah. Gudang gandum Yu masih punya aku. Lenganmu terluka saat lawan. Zhang Baiao. Fire Kangku. Yurasini. Nona Yu, kau takkan bisa menang. Tak APA. Aku hanya perlu Beauty Phone. Mundur selangkah. Tinju tak punya mata. Kau yakin? Boss Zhao. Kuharap kau tepati janji. Jika aku bisa buat dia mundur, kau izinkan gudang gandum Yu simpan 20% 百分之Karena kau wanita, aku akan ubah peraturannya. Asakan, kau bisa terima 3 pukulan dari Li Feng tanpa terjatuh. Kau menang. 3 pukulan? 3 pukulan. 3 pukulan. Yuaner. 1 pukulan saja tidak tahan. Apalagi 3. Jika Yuan Er menerima 3 pukulan itu, dia pasti tewas. Aku tidak APA. Baiklah, aku terima. Aku akan terima 3 pukulan itu. Kak, jangan lakukan ini. Li Feng terlalu kuat. Jika kau terima 3 pukulan itu, kau akan tewas. Bagaimanapun juga, kita harus menyimpan sebagian biji-bijian. Kalau tidak, rakyat kota Qingzhou tidak akan bertahan. Mana Jiu? Kuharap kau bisa bertahan. Ini 3 pukulanku. Bersiaplah. Kak, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku bisa menerima 1 lagi. Ayo lagi. Kak, jangan lanjutkan lagi. Kalau teruskan kau akan mati. Nona Yu, menyerahlah. Nona Yu, tolong berhenti. Ayo lagi. 2 pukulans pertama tadi. Hanya setengah kekuatan. Tapi yang terakhir ini, aku tidak akan menahan diri. Chen Fiheng, tolong selamatkan kakakku. Nona, kau sedang apa? Vanguard. Chen Fiheng, kamu bisa bela diri kan? Itu berat. Serius. Mengambil risiko demi makanan. Semua itu hanya untuk setumpuk gandum. Dia rela mati untuk itu. Serius, dia sama keras kepalanya dengan ibunya. TAPI, bagaimana dia tahu bahwa pada akhirnya dia akan berakhir seperti ayahnya. Bos, apa kau bilang bahwa 20% gandum itu Yang dikumpulkan geng Kanao berasal dari perintah orang besar itu? Mereka berusaha keras kumpulkan makanan. Kau pikir aku akan biarkan dia ambil gandumnya begitu saja? Aku yakin Yuaner tidak akan pernah tahu. Bahkan jika dia korbankan nyawanya, dia tetap tidak bisa melindungi gandum di toko ini. Chen Fiheng, aku tahu kau bisa bertarung. Kumohon, selamatkan kakakku. Nona Yu, kenapa kau memohon padanya? Dia hanya pekerja sewaan. Bagaimana dia bisa selamatkan nona besar? Ya, benar sekali. Dia hanya beruntung dan berhasil bertahan 10 gerakan dari Sang Bia. Li Tianlong adalah dia petarung tingkat tinggi. Tidak mungkin Chen Feihong bisa mengalahkannya. Nona Yu, mohon berdiri. Aku tidak akan berdiri. Saat ini, hanya kau yang bisa.
selamatkan kakakku. Kumohon selamatkan dia. Jika kau janji selamatkan dia, aku akan lakukan apapun yang kau mau. Seorang ahli bela diri sejati. Bukan tentang berapa banyak orang yang kau kalahkan. Masalah ini masih ada 1 pukulan tersisa. Mari kita lanjutkan. Chen Fiheng. Apa yang kau lakukan? Kau harus istirahat. Serahkan sisanya padaku. Itu orang itu lagi. Bukankah dia hanya pekerja suan? Bos, pasti ada yang aneh dengannya. Kau harus percaya padaku. Selura Kilyarga you penabakit. Dia hanya pembantu. Seberapa hebat dia bisa? Ashui, Pekerja Rondaon. Kau maju karena bosan hidup? Bagaimana kalau begini? Berlutut dan bersujud. Mungkin aku akan biarkan kau mati utuh. Pas Zhao. Apakah 3 pukulan masih berlaku? Tentu saja masih berlaku. Jika kau bisa tahan 3 pukulan, aku akan bayarkan kau simpan 20% gandumnya. Silakan. Ini pilihanmu. Jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Pukulan pertama. Pukulan kedua. Orang ini ternyata bisa bertarung. Tunggu, bukankah dia orang yang menakuti Zhang Biaohanya dengan mencabut paku? 1 pukulan tersisa. Li Feng, jika kau bahkan tidak bisa menangani pekerja sewaan, tidak ada gunanya. Tetap bersama geng kanal. Baik, Pak. Mati Sajako. Pas Zhao. Itu 3 pukulan. Waktunya tepati janji. Dia hanya beruntung dan menangkap Li Feng Lenga. Li Tianlong, Jillermu. Geng kanal memang sama saja. Kalah sekali, lalu coba mengelak. Bos Sao, bukankah kau bilang, jika kami menerima 3 pukulan dari Li Feng, itu akan jadi akhirnya kan? Ya, Chen Fiheng, sudah terima 3 pukulan. Kau harus tepati janji. Maksudku, jika kau terima 3 pukulan dan tetap berdiri, maka kau menang. Tapi jika orang lain, aturannya berubah. Kau. Yuaner, jangan lupa. Aku hanya memberimu kesempatan ini karena sejarahku dengan ayahmu. Jika kau tidak menginginkannya, maka tunggu. Jadi jika aku terima 3 pukulan darinya, itu dihitung sebagai kemenangan. 3 pukulan? Lelucon macam apa? Jika itu kau, kecuali kau mengalahkannya. Jika tidak, aku akan ambil semua gandum Kilyargayu. APA. Kalahkan Li Tianlong? Li Tianlong, petarung top di geng kanal. Katanya dia berlatih dengan yang terbaik. Teknik cakar emasnya tak terkalahkan. Tak seorang pun di Qingzhou bisa selamat dari serangan keduanya. Kemampuan Li Tianlong jauh di atas Li Feng. Siapa yang bisa mengalahkannya? Saudara Chen, kau. Jangan khawatir, aku percaya pada diriku sendiri. Chen Feihong, kau bisa. Jika kau bisa kalahkan Li Feng, kau punya kemampuan. Tapi, disinilah akhirnya. Selanjutnya, aku akan pastikan kau mati dengan mengerikan. Silakan. 2 pukulan. Aku hanya butuh 2. Untuk memastikan kau tak pernah melihat matahari esok. Cukup bicara. Menghadapi serangan seperti itu, dia masih menghindar dengan mudah. Chen Feihong ini pasti ada sesuatu yang lain. Ya, mungkin dia
Latar belakang misterius. Li Tianlong. Li Feng sudah kalah. Jika kau juga kalah, kau akan jadi makanan ikan di Sungai Qingzhou. Kau beruntung dan menghindari 2 pukulan. Tapi sekarang, aku takkan menahan diri. Ayo maju. Sangat cepat. Kenapa Chen Feihong hanya terus menghindar? Kenapa menurutmu? Dia pasti takut, tak berani menghadapi cakar elang Li Tianlong. Chen Feihong, bukankah kau tadi begitu sombong? Kenapa kau menghindar? Seperti kura-kura pengecut? Kak, kenapa Chen Feihong tak melawan? Mungkin. Dia punya alasannya. Hei, bocah tampan yang cuma menghindar. Tangkap ini. Paku panjang lagi. Berapa banyak jarum panjang yang tertancap di tubuhnya? Yaram lagi. Apa artinya itu? Dia baru saja mencabut jarum panjang dari tubuhnya. Benar. Saat dia melawanku tadi, dia mencabut jarum dari lengan kirinya. Setelah itu, kekuatannya meningkat. Lengan kiri di titik Kuze. Lengan kanan di titik Shaohai. Mungkinkah ini? Ada apa? Tak bisa mengalahkanku, jadi kau mulai menyakiti diri sendiri, tapi trik menyakiti dirimu tak membuatku takut. Ternyata itu teknik segel jarum. Tianlong, serang sekarang, sebelum dia mencabut jarum berikutnya. Habisi dia. Kak, apa itu teknik segel jarum? Segel jarum adalah metode seni bela diri kuno. Kau menggunakan 9 jarum perak untuk menusuk 9 titik kunci. Itu hukuman bagi mereka yang punya kemampuan berbahaya, mengubah petarung kuat jadi lumpuh. Lalu kenapa Chen Feihong terkena segel jarum? Apakah dia semacam penjahat jahat? Aku tak yakin juga. Aku meremehkanmu. Tak menyangka kau punya kemampuan. Kalau kau pikir bisa mengalahkanku, kau hanya bermimpi. Lihat saja siapa yang menang dan kalah. Kenapa tidak kita buktikan? Tendangannya sangat cepat. Aku bahkan tak bisa melihat kakinya bergerak. Li Tianlong, apa yang kau tunggu? Lawan balik. Aku bahkan tak bisa mendaratkan pukulan padanya. Siapa sebenarnya orang ini? Nah, mau lanjut? Aku sudah berlatih lebih dari 20 tahun. Tak mungkin aku kalah dari orang sepertimu. Rasakan ini. Kau kalah. Bagus. Kerja bagus. Kak, kita berhasil. Siapa sangka, pengemis yang kupungut di jalanan bisa mengalahkan petarung terhebat di geng kenal. Bahkan setelah mengalahkanku, dia tetap tenang seperti biasa. Kemampuanmu jauh di atas orang sekuat ini. Tak mungkin orang biasa. Siapa kau sebenarnya? Aku hanya pekerja keluarga Yu. Bos Zhao. Aku sudah mengalahkan Li Tianlong. Apa kau akan menepati janjimu dan pergi dengan anak buahmu? Janji? Janjinya adalah hari ini. Gandum dari gudang Yu jadi milikku. Kalian masuk ke sana. Tunggu. Zhao Mingyuan, itu tidak adil. Kau jelas bilang kalau kami menang, kau akan pergi dengan anak buahmu. Sekarang kami sudah menang. Kenapa kau ingkar janji? Kehormatan, seberapa berharganya itu? Dengar baik-baik, perang sedang berkecamuk di luar, dan persediaan makanan menipis. Semua hasil gandum di Qingzhou adalah milik geng kami. Kau. Jadi sejak awal kau tak pernah berniat
Membiarkan kami pergi. Aku ingin menyelesaikan ini dengan damai, menjadikan kalian contoh. Peringatan, tak kuzangka ada pekerja biasa yang muncul. Kakak Chen. Nona Yu, selama ini kupikir, ilmu bela diri hanya untuk berkelahi. Belajar bertarung hanyalah cara mengalahkan orang lain. Tapi hari ini, kupahami, ilmu ini bisa melindungi orang. Mana dia? Dia luar biasa. Kakak, ilmu bela diri Chen Fei Hong hebat. Kurang gandum kita selamat. Bicara. Kenapa kau berusaha merampas semua gandum di Kingzhou? Baik, aku akan bicara. Apa gunanya mengalahkanku, Chen Fei Hong? Gandum ini untuk Jenderal Cao. Jenderal Cao? Benar. Jenderal Cao punya puluhan ribu pasukan. Kau ganggu rencananya. Kau cemat. Aku tak kenal Jenderal Cao. Dan tak peduli rencananya apa. Yang ketahu, Nona Yu butuh gandum ini untuk warga kota. Jadi takkan ada yang mengambilnya dari sini. Konyol sekali. Kau pikir kau tak terkalahkan? Bisa lawan satu pasukan? Tak penting aku yang terbaik atau bukan. Yang penting, hari ini aku bisa lindungi mereka. Kakak, bawa anak buahmu dan pergi. Sekarang, kalau tidak, kau takkan bisa pergi. Chen Fei Hong, ini belum berakhir. Pasukan Jenderal Cao segera memasuki Kingzhou. Saat itu terjadi, kau cemas. Ayo pergi. Chen Fei Hong, kau luar biasa. Berkat dirimu, kita berhasil mengusir gerombolan itu. Terima kasih Kakak Chen. Maaf, Chen Fei Hong. Ada apa ini? Aku selalu kira, kau kumazi orang Zayana. Ternyata aku salah menilaimu. Terima kasih, tidak menyimpan dendam. Kalian juga hebat. Keberanian kalian, aku bahkan tak sebanding. Astaga, astaga, astaga. Pasukan Cao sudah masuk kota. Ibu, bangun. Gas. Oh, salam hormat Tuan Muda Cao. Salam hormat, Tuan Muda. Kenapa cuma sedikit orang? Mana biji-bijian yang kumanta? Tuan Muda Cao. Bijinya hampir siap, tapi saat ini, kami sedang mengalami masalah kecil. Masalah? Tuan Muda Cao, ini benar-benar bukan salah kami. Ada pembuat onar di Qingzhou. Dia tak mau jual bijinya. Bahkan dia memulai perkelahian. Hei, Apa ku bilang kau boleh menyela? Tidak, Tuan. Zhao. Bukannya kau bilang raja daerah sini tak bisa urus ini? Kelihatannya kau bukanlah raja sejati. ini salah paham. Benar-benar salah paham. Berhenti cari alasan. Kalian punya waktu sebatang hio. Kumpulkan semua pedagang beras di Kingzhou untuk menghadap. Kalian punya 3 hari untuk menyerahkan semua beras ke gerombolan itu. Jika terlambat, kalian akan menanggung akibatnya. Tuan Muda Cao, jika kami serahkan semua beras, kami tak punya makanan lagi. Benar?
Apa kalian tidak mengerti bahasa sederhana? Yang kuminta adalah makanan. Hidup atau mati kalian, bukan urusanku. Ko. Ada yang lain di sini. Bermazala. Tidak. Tak ada masalah. Kalo begitu manggirlah. Jangan buang waktuku. Kelua. Ini bukan sekadar makanan bagi Chow Joshua. Dia sesungguhnya menginginkan nyawa kita. Ini lebih dari sekadar nyawa kita. Dia mengincar nyawa seluruh warga Kota Qingzhou. Sepertinya hanya satu jalan tersisa. Lau Liu, mau kemana? Ke toko beras Yu. Bos Yu, kali ini kau harus bantu kami. Benar, kau satu-satunya toko beras di Qingzhou yang berhasil menyelamatkan stok dari gerombolan kanal. Tapi waktu lalu, berkat kakak Chen yang mengusir gerombolan kanal, keluarga Yu bisa selamat karena itu. Bos Yu, jangan bercanda lagi. Dia cuma tukang bayaran. Bagaimana mungkin dia lawan gerombolan kanal? Sekarang seluruh kota menghadapi krisis hidup mati. Jangan remehkan kakak Chen. Meski hanya pekerja, kemampuannya luar biasa. Kakak Chen, bagaimana? Pendapatmu? Biar kupikirkan. Baik, kami pamit dulu. Kakak Chen, ada yang mengganggumu? Jujur saja, mereka benar. Kota Qingzhou sedang benar-benar dalam bahaya. Ya, aku... Kakak Chen, kamu harus usir Tuan Muda Chow ITU. Diam. Kakak Chen, ada yang tidak bisa diceritakan? Kakak Chen. Aku berjanji pada almarhumah istriku, Takikan lagi terlibat dalam pertikaian dan pembunuhan. Kakak Chen, tapi yang kau lakukan sekarang bukan soal berkelahi atau membunuh. Jika tak percaya, ikutilah aku. Ini, hati-hati. Makanan ini yang tersisa setelah kau mengalahkan geng terusan. Dengan hasil panen ini, tidak hanya rakyat Qingzhou yang akan kenyang, tapi juga kota-kota sekitar takkan kelaparan lagi. Kak Chen, setelah melihat semua ini, bagaimana perasaanmu? Jika kau butuh bantuanku, aku akan turun tangan. Zhao, Qu'au sud d'Agila. aku kesini untuk ambil gandum, bukan buat cari masalah. Apa gunanya turnamen ini? Saya Shui, maafkan hamba. Pasukan Elit Ayamyu belum memasuki kota. Jika kita paksa ambil gandum sekarang, bisa picu kerusuhan. Kau juga bisa terluka. Kau kira rakyat jelata itu berani sentuh aku? Saya Shui, tujuanmu adalah kumpulkan gandum jika ada cara lebih mudah untuk dapatkan yang kau mau. Dan hindari masalah. Kenapa tidak? Shao Shui, kita hanya bawa satu regu kali ini. Jika kota ini rusuh, Kita bukan cuma kehilangan gandum. tapi juga berada dalam. Bayanyata. Aku ada ide, kita bisa pakai turnamen ini sebagai alasan untuk ambil stok pedagang gandum. Bagaimana menurutmu? Xiao Shui, itu rencana brilian. Tapi ada satu orang di Qingzhou yang harus kita waspadai. Siapa? Chen Feihong dari toko Gundam Yu. Tak pernah dengar. Baik, ku beri 10 senapan. Sans peluru. Urus sendiri. Mau hasil besok. Siap, Tuan. Chen Feihong, bukannya kau jago kungfu? Aku akan kalahkanmu di bidangmu sendiri. Dan buat kau saksikan semua yang kau sayangi lenyap di depan mata Anda. Chen Feihong, menurutmu di mana kakakku? Mustahil dia melewatkan hari penting seperti ini. Jangan khawatir. Nona, kami sudah mengirim orang untuk mencarinya. Sebentar lagi pasti ada kabar.
Aku khawatir hilangnya 1R. Berhubungan dengan turnamen ini. Tapi dia tidak ikut berlaga. Apa hubungannya dengan dia? Cao Shao Shui sudah datang. Zhao Mingyuan. Apakah maksudmu hilangnya Nyonya Besar berhubungan denganmu? Bos Zhao Weiba. Berhasil siapkan semuanya. Hanya dalam 3 hari. Shao Shui. Sarannya bagus sekali. Silakan duduk. Tuan Yuda CAO. Jika kami menang di turnamen ini, apakah kami tak perlu menairan gaba? Aku datang untuk pungut pajak. Masih berani bicara tak mau menyerahkan? Shea Shui. Pasukan yang kau bawa, semua pasukan elit, kami mustahil bisa lawan mereka. Sudah jelas pemenangnya. Turnamen ini hanya formalitas, agar yang kalah menerimanya. Tepat, jika ada yang bisa, kalahkan pasukanku di turnamen. Kalian tak perlu bayar pajak gabah. Baik. Pasti ada sesuatu yang direncanakan. Kakak Chen, maksudmu, mereka punya rencana? Zhao Mingyuan dan Xiao Xian, Bukan Orang. Baik-baik, jadi semua di turnamen. Dalam bahaya? Benar. Bos Liu, lebih baik menyerah sekarang. Jika menunggu sampai mulai akan terlambat. Soal kekuatan, aku tak bisa lawan geng Cao atau kalian yang bawa senjata. Tapi di pertarungan jujur, aku masih punya kepercayaan diri. Lao Liu asli Qingzhou, latihan sejak kecil, jagoan biasa, bukan tandingannya. Pasukan ini hanya bisa mengintimidasi dengan senjata. Miracle Kumab Hammer tidak punya kemampuan. Tak mungkin lawan Bos Liu. Hari ini kau akan membayarnya. Membuatku membayar? Kita lihat nanti. Silakan duluan, Bos Liu. Hari ini akan kubuktikan. Pedagang gabah Qingzhou, bukan orang lemah. Rasakan ini. Sepertinya kita punya peluang untuk menang. Kak Chen, menurutmu, Bos Liu bisa menang? Dia kalah. Orang yang dikirim Cao Xuan, benar-benar ahli. APA, Bos Liu akan kalah? Shea Shui, ITU Chen Fiheng, lawan tersulit dalam turnamen ini. Wakil Li belajar dari On Qikan, Master Tinjus Selatan. Bukan cuma di Qingzhou. Dia salah satu terbaik. Di Selurus Selatan. Ya, tapi aku sudah siapkan persiapan tambahan untuk berjaga-jaga. Kau baik-baik, semua tulang rusuknya patah. Wakil Li ini, dia terlihat bertahan terus. Tapi akhirnya satu serangan langsung jatuhkan manajer Liu. Pasti dia punya kemampuan. Setiap gerakannya berniat melukai. Ini bukan pertandingan. Kalian mau membunuh. Ada yang peduli menang di sini, ada yang mau menghindar bayar pajak. Kalian keterlaluan, aku yang lawan. Serang bagian bawahnya. Ini mau bunuh diri lagi. Qingzhou cuma kirim orang tua, sakit-sakitan. Dan le Mabejini, kalian capek hidup ya? Jangan sok jago, aku akan balas dendam. Sudah, cukup sudah. Ini turnamen bela diri Qingzhou atau cuma lomba omong kosong? Cepetan bertarung, jangan buang waktu komandan muda. Kita berhasil. Dengan pertandingan ini, Qingzhou pasti menang. Jangan terlalu yakin. Sudahlah Chen Fiheng, kenapa selalu memuji lawan? Dan pikun danji semangat kita? Beneran deh. Serang bagian bawahku. Kalian kira itu titik lemahku? Titik lemah, coba saja dan buktikan.
Kekiku. Bawa yang berikutnya turun. Kalian ini hanya tukang bully. Ini seharusnya jadi kontes. Bukan pembunuhan. Hei, nona kecil. Jangan salahkan aku. Tapi aturan kompetisi stasiun siaran, apakah ada larangan membunuh? Tidak. Lalu, apakah aku membunuhnya? Aku hanya bertarung sesuai aturan. Dan aku tidak membunuhnya. Biar kutanya semua di sini. Apakah aku melanggar aturan? Kau memutarbalikkan fakta. Kau memutarbalikkan fakta. Betul. Setiap gerakanmu bertujuan untuk membunuh. Kau tak punya kehormatan sebagai seniman bela diri. Kalian semua, diam. Cukup berisik. Jadi, ini seni bela diri King Zhou tidak terkesan. Dan kalian berani mengadakan turnamen? Ada yang mau naik lagi? Jika tidak, aku akan mengambil semua gudang gandum King Zhou. Seseorang, pindahkan gandumnya. Tunggu. Hampir lupa tentang benar. Kau adalah Siapa lagi? Dari keluarga Yu. Chen Feihong. Jadi, Ituko. Kudengar kau mengalahkan semua petarung top di King Zhou. Kenapa baru muncul sekarang? Hanya berdiri di sana. Menons semua au rendipiculi. Mencoba jadi pahlawan? Kau pikir kau punya kemampuan? Mungkin dia punya kemampuan. Wakili, Adapidia. Teknik tinju dan tendangan Letnan Li tidak ada celah sama sekali. Kupikir Chen Feihong mungkin tak bisa menghadapinya. Sayang sekali. Petarung yang menjanjikan. Mungkin kehilangan segalanya di sini. Chen, kau sebaiknya jangan naik ke sana. Kakakmu hilang, dan jika sesuatu terjadi padamu, jika dia kembar dan melihatmu terluka, bagaimana aku menjelaskannya? Jangan khawatir. Dia tak bisa menyakiti. Hari ini, aku tak hanya mencari kakakmu. Aku juga akan melindungi Gudang Gandum Qingzhou. Kau sudah bertarung 2 kali berturut-turut, Agaradil. Aku akan bertarung dengan 1 tangan. Nak, jangan meremehkanku. Dengan orang-orang itu, aku bisa menghadapi 10 dari mereka. Bertarung dengan 1 tangan, agar tetap adil. Karakau. Mengalahkan 2 manajer tadi. Aku akan membalasnya, dengan gerakan yang sama. Kalian orang King Zhou, suka bicara besar. Kau mungkin mengalahkan beberapa petarung top tadi. Tapi biar ku katakan, Aku takse. level dengan mereka. Tinjuku. Mereka lihat darah di medan perang. Cukup bicara. Mari lihat kemampuanmu. Kenapa Chen Feihong hanya menghindar terus? Seharusnya aku tak biarkan dia ke sana. Chen Feihong jelas punya kesempatan menyerang, tapi dia terus menahan diri. Kenapa begitu? Dia mencoba mencari tahu gerakan kaki Deputi Li dan cara dia melayangkan pukulan, lalu berikan pukulan mematikan. APA? Tapi Deputi Li punya tendangan yang sangat cepat. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Aku sudah pusing hanya dengan menonton. Ya, aku juga. Shen Feong. Kenapa kau tak bergerak? Kau takut? Lalu kenapa semua omongan besar tadi? Atau apakah semua petarung hebat? Yang kokalakan dulu. Kau hanya menghindar untuk menang? Jangan buru-buru. Seniman bela diri sejati tenang dan rendah hati. Ayo, lagi. Deputi Li. Bangun dan terus bertak. Itu perintah. Siap, Tuan. CEO Shen kejam, bahkan pada anak buahnya sendiri. Dia benar-benar orang yang bermasalah. Kau sudah luka dalam. Jika kau terus bertarung, kau akan mati. Perintah adalah perintah.
Shen Fei Hong, kau luar biasa. Bagus, Chen Fei Hong. Itu yang kubicarakan, Chen Fei Hong. Tahu kita harus biarkan Chen Fei Hong menanganinya. Kami orang tua, sudah tak berguna lagi. Chen Fei Hong benar-benar. Balaskan dendam kami dengan keminangan itu. Tuan Chao. Ada yang lain, lebih baik. Sekalian hadapi kalian semua. Hemat waktu semua orang. Luar biasa. Sungguh memukau. Shen Feong, aku meremehkanmu. Wakil Li setia menemani. Seiya dalam suka dan duka. Hadapi berbagai jawara top. Tapi kukalakan dia dongon muda. Kau memang punya keahlian. Main bagus. Main bagus. Jangan sok jago. Aku, Chao Xian, tapi donggarlah. Aku akan rebut Yudang Gondom Kingzu. Siapa yang menghalangi akan mati. Kulakukan sekali lagi. Selama aku masih berdiri, kau takkan bisa ambil sebutir gandum pun dari Kingzhou. Mau berantem? Ayo lawan. Sok jago ya? Baiklah, kuberi apa yang kau mau. Mari kita perpanjang. Jika ada satu hal yang melimpah, itu pasukan saya. Xiao Xian, kau benar-benar licik. Bukannya anak ini mau pamer kekuatan? Hari ini akan kuhabiskan tenaganya sedikit demi sedikit. Stop buang waktu. Berapa sisanya? Suruh semua maju si Kaligus. Shen Feong. Kau benar-benar tinggi hati. Kutau ko Pernalawan. Geng kanal sendirian. Tapi dengarkan. Anak buahku adalah profesional terlatih. Beda dengan preman jalanan itu. Preman jalanan itu. Di mataku, mereka sama saja. Baik, hari ini kuperlihatkan cara dunia bekerja. Seront dia. Hancurkan dia. Siap, Pak. Chen Fei Hong, Terlalu percaya diri. jika dia kalah, seluruh Kingzhou Akan hancur. Ya, Chen Fei Hong bisa dalam bahaya. Chao itu benar-benar bajingan. Chen Fei Hong, Aku di pihakmu. Aku juga. Chen Fei Hong, kami tahu kau kuat. TAPI tak Tan Lahat. Cao Xuan keroyokan padamu. Seperti ini. Hari ini kami bertiga akan habisi anak buahnya sampai tak tersisa. ya. Baiklah, jadi kalian berdua mau mati bersamanya? Silakan saja. Lockdown total. Lepas, di sana. Serius? Ini kru terlatihmu? Chen Fei Hong, bagus. Tak kusangka. Dapat momen unjuk gigi, tapi aku sangkai. Baiklah. Aku mau meregangkan diri dulu. Ikut seru-seruan. Wang Hu Zhangkai, kalian mundur, biar ku hadapi. Heitai, Bang. Shen Feong, mau jadi pahlawan? Hari ini kau mati. Pertarungan belum berakhir. Tidak tahu mati siapa tahu? Ayo mulai.
Gerakan itu tak asing. Shen Feong, kamu melamun di ring, mengejekku? Chen Feihong hampir menang. Jangan cepat puas. Kulihat Cao Xuan masih ada jurus. Mana makin aku kalah. Dari orang tak berarti, Mustahil. aku tak boleh kalah. Dalam bela diri, yang penting bukan status, tapi kemampuan. Kau kalah. Mustahil. Bahkan Cao Xuan tak bisa kalahkan Chen Feihong? Tidak mungkin. Aku belum kalah. Masih bisa bertarung. Ayo bertarung senjata. Terserah kau. Hari ini, kau kalahkan. Tunggu dulu. Kakek, ada masalah apa? Mau bicara apa? Soal senjata. Akulah salah satu terbaik di Qingzhou. Bagaimana jika aku gantikan Chen Feihong? Chen Feihong sudah capai. Sebaiknya istirahat. Benar, Chen Feihong. Istirahatlah. Pedang ganda Bos Liu sangat legendaris. Dia bisa lawan Cao Xuan, pasti menang. Tadi diam saja, tapi sekarang Chen Feihong sudah lemahkan Cao Xian. Mau mencuri jasa? Benar sekali. Chen Feihong, mundur dan istirahat. Serahkan padaku. Kakek tua, kalau kau ingin mati, Cucabulcan. Dia hampir kalah. Memang pantas, cuma mau mencuri, kemenangan orang. Bos Liu memang hebat. Kalau tak tahan panas, jangan minta tantangan. kau pikir kau siapa? Berani menantangku? Chen Feihong, maju dan matilah. Chen Feihong. Sepertinya kau harus bertarung lagi. Chen Feihong, Masa. Dari semua senjata, kau pilih pisau pendek? Ayah, kenapa pilih saat genting begini? Pisau pendek lawan pedang panjang? Masak sih. Shen Feong, sejak zaman dulu, senjata panjang lebih kuat. Mau menang bagaimana? Dongan Piso Pendek? Pendekar sejati. Tak peduli itu. Dasar anak sombong. Hari ini kuhancurkan kau. Dengan pedang ini. Kita remehkan Chen Feihong. Dia ahli dalam senjata juga. Chen Feihong itu Benar-benar luar biasa. dia bertahan pakai pisau pendek. Selama dia ada, gudang padi Qingzhou aman terkendali. Shen Feong, mau tahu di mana Yuan Er? Jadi kau pelakunya. Apa yang kau lakukan? Shen Feong, Yuan Er memang titik lemah. Begitu kau punya kelemahan, kau akan hancur. Di mana Warner? Kalau mau tahu, tunjukkan dulu kemampuanmu padaku. Jangan kelewat batas. Kalau dia marah, Warner bisa celaka. Kembalikan Warner. Shen Feong, aku tahu Kokua. Juga pintar. Tapi sehebat apapun kau, ada titik lemah. Jika kau menyentuh, kau takkan lihat Yu. Warner lagi. Kalau kau lukai dia, kebunuh kau. Kak Chen, X-Ioneer. Warner. Kakak, Kak Chen. Apa maumu sebenarnya? Shen Feong, Bukannya kau jagoan? mari kita lihat apakah Kung Fom. Bisa lebih cepat dari peluru. Ayo lawan aku kalau berani. Jauhkan dia dari ini. Cao Xian, dasar binatang, lepaskan kakakku. Bukannya jago bertarung? Bangga. Lanjut lagi. Apa syaratnya? Untuk lepaskan dia? Kak Chen.
Mau kabur? Tak semudah itu. Ayo kita lihat, siapa berani sentuh dia. Semuanya, diam. Chantera, dari mana datangnya pasukan ini? Mereka dari keluarga Chao. Chen, pasukan keluarga Chao sudah masuk kota. Tamat riwayatmu, anak muda. Kenapa kau di sini? Tidak, saya sudah. Kalau boleh tahu, saya dapat menangani masalah pasokan makanan di... Semua oleh saya sendiri. Dengan pegangan. Maksud Anda naik panggung dan berkelahi oleh orang-orang tangguh ini sendiri. Anda mendapatkan pesta. Anda salah menghina kaum muda. Marshal muda. Anda benar-benar berpikir, Aim beberapa larut. Anda bisa menggunakannya sebagai pion Anda? Wanita dan pria, tindakan anak laki-laki saya ceroboh, dan menyebabkan kesalahpahaman. Maaf untuk semua masalah dan gangguan. Seperti saya, Chao, saya minta maaf dengan tulus untuk semua orang. I am Chao. Itu adalah ayah Chao Shuat. Dia warlord dengan 100.000 pasukan. Cao Jinrong. Cao Jinrong. Chao Jinrong. Dia terlihat agak akrab. Anda harus, ahli seni bela diri yang naik terkenal. Chen Fei Hong ya? Brother Chen. Heitai. Tidak masalah. Apa yang Anda lakukan? Letakkan pistol di bawah. Pria saya sedikit online. Mr. Chen, harap jangan mengambil secara pribadi. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti anak Anda. Semoga maafkan saya. Anak laki-laki saya bertindak sembarangan. Mr. Chen, jika Anda bisa bantu mengajari dia cara seperti senang. Kenapa Syamarah JSIS? Saya hanya mencoba untuk mengumpulkan makanan. Persediaan secepat mungkin. Diam. Apakah saya meminta Anda untuk mengumpulkan makanan untuk pertahanan? Apakah saya memberitahu Anda untuk bully rakyat Qingzhou? Apa? So General's big push for food. Apakah sebenarnya menolak invasi lawan? Ternyata semuanya ada. Kesalahpahaman Chao biasa. Chao Yumem. Apakah benar Anda mengumpulkan makanan di Qingzhou untuk memerangi invasi? Orang-orang Qingzhou, Anda benar-benar punya kesalahpahaman saya. Walaupun semua orang hubungi saya umum, saya berasal dari humble. Permulaan juga, mengapa saya akan tonjolan? Rakyat Qingzhou, kini kami menghadapi invasi. Negara kami dalam hal berbahaya. Sebagai anak laki-laki, Zhongxia, ini kewajiban saya untuk melayani negara saya, untuk melindungi kota Qingzhou. Tapi tentara berbaris di lambung. Jadi saya meminta anak laki-laki saya untuk datang mengambil makanan. Siapa yang akan bayangkan untuknya? Brother Chen. Berpikir umum tentang kebenaran atau tidak? Saya tidak yakin. Tetapi invasi jelas nyata. Jika mereka benar-benar mengumpulkan makanan untuk memerangi lawan, itu produk yang baik. Sudah dengar, banyak kota memilih, sudah diserang. Orang-orang telah kehilangan rumah mereka. Apakah menurut Anda kota Qingzhou bisa jatuh juga? Miss Second, ini tidak akan terjadi. Hei Chen Fei Hong, Anda sangat baik dalam seni bela diri. Ketika tiba, sebaiknya lindungi kita ya. Can one fighter benar-benar bertahan seluruh kota? Itu salah saya. Untuk membuat semua orang salah paham, untuk menyebabkan masalah. Sekali lagi, saya mohon maaf sekali. Apa? Jadi kami benar-benar melakukannya. Salah paham Chao umum. Siapa yang akan mengira? Dia sebenarnya mencari untuk kota Qingzhou. Saya, Chao, saya berpori di sini. Jika ada makanan silakan variasi. Bantu kami melawan penyerbu bersama-sama. Tolak penyerbu. Mari kumpulkan makanan bersama. Kumpulkan makanan. Jadi ini hanyalah kesalahpahaman besar. Chao Yumem, Anda adalah patriot sungguhan.
Kau umum. Anda sungguh sebuah prinsip. Kami semua khawatir tentang invasi. Tapi sekarang ada kakak. Ini adalah hasil terbaik. Chow Umum. Jika Anda benar-benar mengumpulkan makanan untuk memerangi lawan, tentu saja makanan King's Hou adalah milik Anda untuk digunakan. Tapi saya berharap, Chow Umum, Anda tidak akan ambil dengan kekuatan. Jika itu terjadi, kami tidak akan duduk saja, kembali dan menerimanya. Anda semua dapat yakin, saya tidak akan pernah mengambil makanan dengan kekuatan. Saya berjanji untuk cari tahu orang-orang King's Hou. Bagus, bagus, bagus. Walaupun makanan yang kami berikan tidak banyak ya kak, I will still, resiko hidup saya bagi orang-orang King's Hou, dan tidak akan pernah melakukannya, menderita dalam kesengsaraan. Bagus, 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 bagus. Aneh, Chow Jinrong berbicara besar di atas sana, tapi Chow Xuan terlihat seperti dia hanya menunggu sesuatu yang salah. Mungkinkah Chow Jinrong menyembunyikan sesuatu? Dia pasti melakukan sesuatu yang buruk. Sebaiknya kita tetap waspada. Jenderal Chow, Anda orang baik. Jenderal Chow, Anda benar-benar orang hebat. Jika bukan karena Anda, Kota Qingzhou mungkin sudah jatuh. Betul. Terima kasih kepada Jenderal Chow. Akhirnya kita tidak perlu hidup dalam ketakutan setiap hari akan penyaya. Jenderal Chow, jangan khawatir. Sebentar lagi, saya akan menyuruh orang-orang saya membawakan makanan untuk Anda. Ya, saya juga. Jika Anda butuh lagi, beritahu kami. Jenderal Chow, Anda melawan penjajah untuk kami. Sedikit makanan bukan apa-apa. Ya, bukan apa-apa. Terima kasih. Sekumpulan orang bodoh yang naif. Anda benar-benar berpikir seseorang seperti Chow Jinrong akan berperang dengan penjajah untuk Anda? Hanya Anda satu-satunya di sini yang masih berpikir jernih. Izinkan saya memberi saran. Hati-hati dengan Chow Jinrong. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang orang itu. Chow Jinrong, sejak Anda masuk lebih dalam ke King's Hou, apakah Anda menemukan sesuatu? Tentu saja. Tuan Shanshita, saya sudah tahu bagaimana mengalahkan King's Hou. Yoshi. Orang-orang King's Hou menyukai seni bela diri. Jadi kita akan menggunakan seni bela diri untuk menghancurkan semangat mereka, mematahkan kepercayaan diri mereka, dan pada saat yang sama, menyerang kota. Kita akan merebutnya sekaligus. Lumayan. Itu rencana yang bagus, Komandan Chow. Begitu kita merebut King's Hou, Anda pasti dapat bagian dari rampasan. Baiklah, Tuan Shanshita, mari kita tunggu kabar baik. Kami tidak akan menahan Anda untuk beristirahat lebih lama. Ayah, mengapa Anda memilih untuk bermitra dan mengejar saudara sendiri? Kamu tidak tahu apa-apa di masa yang kacau. Bertahan hidup berarti uang, kekuasaan, dan makanan. Omongan tentang kehormatan nasional itu omong kosong. Biarkan saya memberitahu Anda. Jangan merusak rencana saya, atau Anda akan menyesalinya. Kali ini, selama kita mendapatkan King, saya akan menjadi wali kota sementara di sini. Saat itu, saya akan mendapatkan apapun yang saya inginkan. Komandan Chow, mengapa Anda mengumpulkan kami? Semua hadir hari ini? Kalian semua pedagang terbaik King's Hou. Aku memanggil kalian hari ini untuk mengumumkan kabar baik. Komandan Chow, jika boleh, apa kabar baiknya? Reputasi seni bela diri King's Hou dikenal di seluruh Zongxia. Negara Tuan Shanshita juga menghormati seniman bela diri. Jadi, setelah permintaanku berulang-ulang, Tuan Shanshita setuju untuk mengadakan seni bela diri. Kompetisi dalam 3 hari. Pemenangnya akan memutuskan siapa mengendalikan King's Hou. Aku sangat ketakutan. Lihat mereka, Chorus dan Kessel Sinua. Aku bisa kalahkan mereka dengan satu tamparan. HMPH, kau pikir kau siapa? Meragukan seni bela diri kami? Chen Fiheng, APA maksudnya ITU? Apa kau meremehkan seniman bela diri King's Hou? Atau kau berencana menyerah dan menjadi pengkhianat? Saudara Chen. Pertarungan lagi, selalu pertarungan lain.
Aku mengalahkan yang terbaik di negara ini, dan istri serta anakku meninggalkanku. Aku mengalahkan geng kanal, dan masalah terus berdatangan. Bahkan setelah mengalahkan pasukan, tidak ada yang bisa memperbaiki apapun. Dan sekarang kau ingin aku bertarung lagi? Aku bukan juara King's Hou. Aku tidak ikut pertandingan ini. Chen Fiheng, kau seorang seniman bela diri. Kau hanya pengecut yang menindas. Yang lama dan dekat pada yang kuat. Komandan. Komandan, hampir semua warga kota ada di sini. Bahkan sebagian besar tentara Qingzhou muncul. Semuanya, jangan salahkan aku karena mencuri perhatian. Para penjajah ini terlalu arogan. Beri dia pelajaran dulu. Hati-hati. Jangan terburu-buru. Hahaha, aku akan meraih kemenangan pertama. Jika kau ingin menantang Master Seni Bela Diri Jepang kami, kau harus merangkak di bawahku dulu. Jepang kecil, akan kuhajar kau sampai mati. Mundur, menjauh. Kalian bertingkah seperti anjing Jepang. Tidak bisakah kau lihat bangsamu sendiri dipermalukan? Biarkan aku lewat, aku akan membunuh anjing Jepang ini. Komandan, apa yang terjadi di sini? Apakah ini benar-benar kompetisi? Kau mengenal seniman bela diri lain sebelum pertandingan. Bukan itu inti dari semangat bela diri? Itu karena kalian terlalu lemah. Bahkan kesempatan untuk berkompetisi ini adalah hadiah dari negara kami. Negara lemah. Tidak bisa mempertanyakan aturan. Ini tidak adil. Adil? Ini adil. Jika kalian tidak punya siapapun untuk dikirim sekarang, maka kami akan menyatakan negara Lou pemenangnya. Apakah akan merangkak atau tidak? Aku beri kau 10 detik untuk memutuskan. C'est plus. 8. Aku akan merangkak. APA. Yoshi. Tidak punya tulang belakang. Jikako melakukanya tadi. Kau bisa menantang Master Bela Diri kami lebih cepat dan menikmati kehormatan. Dikalahkan lebih cepat. Kau tidak boleh merangkak. Jika kau melakukan itu, kau akan menghancurkan tulang punggung seniman bela diri Zhongxia. Aigreko. Merangkaklah. Saat ini, siapa peduli tentang seniman bela diri? Jika aku tak bisa maka tulang punggung Zhongxia benar-benar patah. Aturannya sederhana. Pertandingan 1 lawan 1. Keluar dari platform, kau kalah. Jika kau tak bisa bangun, kau kalah. Saat satu sisi kehabisan penantang. Pertandingan selesai, siapapun yang tersisa menang. Pertandingan pertama. Mulai. Ini dimulai. Negara yang Castle tidak punya sopan santun. Lihat aku mengalahkanmu. Ayo. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak bereaksi sama sekali. Itu saja kekuatanmu? Bukankah kau berteriak cukup keras tadi? Hahaha, tak kusangka pukulanmu akan selemah ini. Tidak heran. Diam. Awas.
Itu setimpal. Kau binatang. Aku akan melawanmu ronde ini. Kau memukulinya seperti itu. Dan kau menyebut ini kompetisi? Heheheha. Tentu saja ini kompetisi. Aku hanya bermain-main. Jangan tadi. Tak kizangka dia begitu rupa. Apakah kau akan lebih menyenangkan untuk diajak bermain? Hahaha. Kau benar-benar di luar kendali. Aku akan mengalahkanmu. Semua tulang rusuknya patah. Dia tamat. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Cepat dan berikan surat ini kepada Chen Fei. Tidak akan membantu jika dia datang. Ini bukan waktu di mana seni bela diri menyelesaikan masalah lagi. Bahkan jika dia datang, tidak ada yang akan berubah. Seni bela diri Zongxia tidak berharga. Hei! Ada yang mau mati duluan? Naga Timur yang tertidur. Hahaha. Kau ini binatang. Biar à Kulawang. Xiao Xian. Dia benar-benar naik. Anak tidak tahu terima kasih. Apa yang kau lakukan? Kembali sekarang juga. Ayah, aku anak. Aku ingin jaga nama baik. Tapi, lebih dari itu, aku orang Zongxia. Aku tak bisa diam saja. Dan Melia Seni Bela Diri Zongxia Dina. Aku tak bisa hanya melihat. Tulan Panggung Zongxia di Patakan. Ayah, lihat saja aku. Aku akan menangkan laga ini untuk Zongxia. Kau Jinrong. Apa yang terjadi di sini? Akan kupanggil dia kembali sekarang. Kembali sekarang. Ayah, meskipun selama bertahun-tahun ini, aku anak yang manja. Tapi jika kau benar bantu penjajah kuasai Qingzhou, maka akulah yang menyakiti, membuatmu jadi penjahat selamanya. Aku harus bertarung. Untuk Zongxia. Dan untukmu. Kau Junior. Tanaka. Ayo lakukan ini. Yoshi. Yamashita. Jangan khawatir. Dia tak mungkin menang. Bagus. Pukulan bagus. Balas dendam guru kita. Ini yang kau bilang jangan khawatir? Yamashita. Jangan panik. Hahaha. Ini adalah milik keluarga Cao. Bubuk tulang lunak. Hanya ayah dan aku yang punya racun ini. Mungkinkah, ayah? Xuan Er. Terima kasih, ayah. Hei. Bagaimana rasanya? Tidak bisa bergerak lagi, kan? Kalau begitu, mati saja. Tidak.
Marshal muda, berhenti, kakap. Sudah cukup. Sungguh. Ayo kita ke sana, dan bantu Marshal muda. Selamatkan Marshal muda. Dia berjuang untuk kita semua, untuk seluruh Kingzhou. Komandan, orang-orang dan pejuang di kerumunan sepertinya akan menyerbu panggung. Haruskah kita membunuh beberapa untuk menjaga ketertiban? Tidak perlu. Beri mereka peringatan saja dulu. Siap, Komandan. Mundur, jangan mendekat. Main dure. Dia benar-benar akan membunuh. Kami orang Kingzhou, punya tulang yang kuat. Jika kita selamatkan Marshal muda. Jadi kenapa kalau kita mati? Ini surat dari Marshal muda Cao untukmu. Aku sudah menyampaikan suratnya. Aku pergi sekarang. Hey, Shen Feong, Ayaku, Cao Zhanrong sebenarnya dalang dibalik pembantaian keluarga Chenmu. Dia bekerja sama dengan penjajah. Dan mereka menentukan nasib Kingzhou. Tanpa dirimu, Kingzhou akan hancur. Aku harap, demi negara kita, Kau akan membantu Kingzhou. setelah ini, hidupku ada di tanganmu, untuk kau perlakukan sekehendak. muda dan gegabah. Melukai orang lain dan diri sendiri. Tapi soul keluarga dan negara. Kau bisa bedakan yang benar dan salah. Kau, Cao Tuan, berjuang untuk negara. Mana mungkin aku, Chen Feihong, tinggal diam saja? Cao Xian. Hari ini kau memberiku pelajaran berharga. Berhenti. Coup d'attente. Ya, aku di sini. Tak mungkin aku hanya berdiam, melihat Kingzhou direbut asing. Kerjamu bagus. Beijing Gan. Berani-beraninya kau sergap aku. Cheng. Meski kau kirim 1000 orang lagi, hasilnya tetap sama. Bela dari Zhongxia kalian. Cuma omong kosong belaka. Kirim lagi. Cuma nambah mayat saja. Wahahaha. Aku berdiri di sini untuk memberitahu. Aku pernah berbuat salah. Dulu anak manja. Tapi aku tak. Tanpa negara. Tak ada rumah. Kau bunuh 2 orang. Kau kira itu membuat kami takut? Yang kau lakukan cuma membuat kami semakin benci. Semakin bertekad untuk habisi penjajah seperti... Kau kalahkan petarung Kingzhou. Kalahkan aku. Lalu apa? Di bela konku. Ada ribuan pejuang berjiwa Dan kau boleh hinakan aku. Tapi jangan hinakan bela diri Zhongxia. Aku akan pertahankan kehormatan bela diri Zhongxia. Sampai tetes darah penghabisan. Sampai mati. Lepaskan aku. Dia tangguh. Biar aku lemahkan tenaganya dulu. Sudah cukup berat. Serahkan sisanya. Padaku. Shen Feong. Aku mengandalkan. Pertarungan ini menentukan nasib Kingzhou. Kau harus berikan seluruh kemampuanmu. Dengan segala cara. Jangan sampai kalah. Peterung Qingzhou. Chen Feihong. Sepertinya kau cukup nekat. Satu persatu pada berebut mati ya? Kita lihat siapa yang akan tewas duluan. Chen, aku tahu kau akan datang. Kau bukan tipe orang yang lari saat negara dan rumahnya membutuhkan. Chen Feihong. Kalaan penjajah ini, dia sudah melukai beberapa petarung Kingzhou kita. Chen Feihong. Balas dendam kami. Prajurit Wokou tak terkalahkan. Berapapun jumlah kalian, tak ada yang bisa kalahkan Master Tanaka.
Chen Feihong jawara nomor 1 Qingzhou. Dia akan tunjukkan pada orang-orang negeri Lou betapa hebat Kung Fu Zhongxia. Nomor 1 di Qingzhou. Jadi kau yang disebut terhebat Qingzhou? Hahaha. Tapi lalu apa? Kuberai tahu. Seni bela diri Qingzhou sudah kuno. Kompetisi ini. Kung Fu Zhongxiamu. Kung Fu. Tak ada apa-apanya dibanding ilmu luku. Taekwondo. Seni bela diri Zhongxia Werzhen Ribuan. Kau? Tak pantas kau menilai. Jika aku kalahkan kau, akulah yang terkuat. Kau telah jatuh ke kegelapan. Andai kau orang Zhongxia sejati, akan kuajar kau semua yang ku ketahui. Tapi kau barbar dari Lou Guo. Tak layak. Kalian orang Lugua terus mencoba hancurkan harga diri Zhongxia kami. Hari ini kuperingatkan kalian. Tunjukkan jurus terhebatmu. Kekalakan kau dalam 3 jerikan. Kuangan. Ambilkan katanaku. Akan kupotong orang ini jadi potongan. Kakak Chen. Jangan khawatir. Berapa pun jumlah mereka. Kita pasti kalahkan woku ini. Tak pakai senjata? Mengalahkanmu? Tak perlu senjata. Cukup 1 jari. Dan aku hanya butuh 3 langkah. Sombong sekali, ya? Bagaimana mungkin? Tidak ada yang mustahil. Semua ini karena kalian, Wokou terlalu lemah. 1 jariku saja tak bisa kalian atasi. Tidak mungkin. Kenapa dia masih sekuat ini? Tidak. Aku tak bisa biarkan ini berakhir cepat. Feihong, meski kita menang, kita tak boleh rusak perdamaian, kan? Benar, Chen Feihong. Tunjukkan pada mereka tulang punggung Zhongxia. Akhiri ronde ini di sini saja, dan lanjut ke berikutnya. Marshal Chao, Peter Rung King's Hoku, dihajar habis-habisan oleh Tanaka Yangxiong. Di arena itu, kau diam saja saat dia melempar mereka. Sekarang saudara Chen hanya memberi Woku rasa dari obat mereka sendiri, dan kau tak sabar untuk menyelamatkan muka mereka? Ya, Xiao Zhenrong, jangan memihak pada orang luar. Bukankah Woko itu lebih kuat? Meski kita menang, kita tak boleh permalukan mereka, kan? Benar begitu? Chao Jinrong. Kau pengkhianat. Chao Xuan cerita semuanya. Ternyata kau berkolusi dengan Wokou. Bekerja dari dalam, untuk rebut Qingzhou. APA? Chao Jinrong lakukan itu? Seperti Chen Feihong bilang, bertarung tak selesaikan APA pun. Chen Feihong, jangan bicara omong kosong. Jika Marshal lakukan itu semua, apa untungnya baginya? Apa untungnya? Dia ingin bersekongkol dengan Wokou. Pakai mereka rebut Qingzhou. Chao Jinrong ingin jadi penguasa Qingzhou. Semuanya pasukan Wokou di luar Qingzhou. Chao Jinrong eder laga kita dan Wokou ini hanya untuk menarik semua orang Qingzhou ke sini. Dengan pertahanan kota kosong, Wokou rebut Qingzhou dengan mudah. Omong kosong. Ada penjaga di tembok kota, dan pasukan Chao masih ditempatkan di sana. Bagaimana pasukan Lou bisa masuk? Karena pengkhianat sepertimu. Pertahanan kota jebol. Apa yang harus kita lakukan jika Chen Feihong benar? Wokou akan masuk. Jangan khawatir. Jika saudara Chen bilang dia akan cari cara selamatkan Qingzhou. Tuan Kau. Bagaimana rencana kita bocor?
Apa putramu yang kirim surat itu? Tuan Yamashita. Pasti Cao Xuan, bajingan itu rusak semuanya. Tapi situasi belum selesai. Mari kita tunggu dan lihat. Chao Jinrong, apakah yang dikatakan Shan Fei Hong benar? Tentu saja tidak. Marshal melawan bajak laut Jepang selama bertahun-tahun. Apakah itu semua palsu? Astaga, kau tidak akan berhenti sampai mentok, ya? Semuanya, surat ini ditulis oleh putra Cao Jinrong, Cao Shen. Ini berisi bukti bahwa Cao Jinrong dan Wokou bersekongkol merebut Kingzhou. Cao Jinrong selama ini menjadi anjing peliharaan mereka. Aku akan menangkap orang yang mencoba menghancurkan rencanaku. Pengkhianat tak tahu terima kasih. Cao Jinrong, benar-benar seorang pengkhianat. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Aku tidak pernah menyadarinya. Sialan Cao Jinrong. Dia menipu kita dari semua makanan kita di Kingzhou. Siapa tahu, mungkin sebagian dari gandum kita sudah berakhir di perut Wokou. Cao Jinrong, kau pantas mati. Kita harus menghukumnya dengan benar. Hukum Cao Jinrong. Hukum pengkhianat, jangan biarkan rencana mereka berhasil. Hukum Cao Jinrong, hukum pengkhianat. Sekarang seluruh Kingzhou tahu apa yang kita lakukan. Ayo pergi dari sini. Chen Fei Hong, suatu hari aku bersumpah akan membunuhmu. Marshal, ada terlalu banyak orang di sini sekarang. Jika sesuatu terjadi padamu, sebaiknya kita mundur. Kirim suara sinyal, suruh tentara melindungi kita. Mundur bersama Tuan Yamashita. Ya, Marshal. Saudara Chen, Cao Jinrong mencoba melarikan diri. Marshal, Anda duluan, saya akan melindungi Anda. Cao Jinrong. Saatnya kita menyelesaikan dendam lama. Hari ini, aku membalaskan dendam istriku. Chen Fei Hong. Sepertinya kau sudah tak. Kalau akulah yang membunuh istrimu dulu. Kalau mau menyalahkan, salahkan keluargamu sendiri. Hari ini kubawa kepala untuk mengenang istriku. Dulu kau gagal, lindungi istrimu, sekarang, seluruh keluarga hancur. Teman-teman, kita tak bisa biarkan pengkhianat ini lolos. Benar, jangan biarkan dia pergi. Kuberi kesempatan untuk lawan aku. Kalau menang, kau bebas. Kau yang cari mati. Dengan kemampuan begitu, pantas saja kau kabar China. Chen Fei Hong, jangan sombong dulu. Sepertinya kau sudah habis. Saatnya mengakhiri ini. Kau pikir pisau kecil bisa ubah nasibmu? Shen Feong, Awa. Fei Hong, tak bisa menang, pakai senjata. Mati kau. Tak ada kesempatan lagi, bersiaplah mati. Shen Feong, hati-hati. Kau pikir dengan pistol bisa mengancamku? Chen Fei Hong. Aku tahu tak bisa lukai kamu. Tapi, kau tega melihat mereka mati? Kalau kau coba hindar, akan kusuruh mereka tembak mati semua pedagang gandum ini. Jangan buak Ezala en lagi. Xuan. Komandan muda. Chok Xuan, apa yang kau lakukan? Mengapa kau tangkap peluru untuk? Aku tak tahan. Melia Cao Jinrong dan Lu Bersatu. Tuaze Kingzhou. Hanya kau yang bisa hentikan. Palawan Shen.
Jangan bu en tenaga. Aku tahu ajalku tiba. Dasar pecundang. Mengapa orang Jepang tak membunuhmu? Chao Xian. Mengapa kau tangkap peluru untukmu? Ini cependant. Aku, Kaoxuan, t'es la Mangako Segalania. Tapi aku tak. Seiya warga negara Daxia. Shen Feong. Kau punya kekuatan menyelamatkan negeri ini. Token komando ini, kuserahkan padamu. Jangan khawatir. Aku tak bisa menerima ini. Ini tokenmu sebagai komandan muda, wewenang pengerahan pasukan. Aku, Chen Feihong. Hanya pria biasa. Shen Feong. Kita terlahir di kekacauan ini. Ini takdir kita. Takada Yang Takut Mati. Tapi mengapa? Tak ada yang ingin mati? Mungkin. Tiap orang punya alasan sendiri. Ya. Semua punya alasan masing-masing. Tapi ada satu hal yang sama. Kita semua rakyat Dacia. Baji kita. Melindung Gitanaer. Adalah kerinduan di setiap hati. Shen Feong. Lepaskan belenggu yang menahan. Bawa token ini untuk kumpulkan pasukan. Saat mereka tiba, gunakan mereka. Untuk selamatkan lebih banyak orang. Komandan muda. Chao Xian. Beristirahatlah dengan tenang. Komandan muda. Semoga selamat. Inikah maksudmu? Bahwa setiap warga Daxia ingin lindungi tanah airnya? Chen Feihong, pengkhianat Chao Jinrong, dan pasukan Jepang akan rebut Qingzhou. Token peninggalan Chao Xian. Saat ini, inilah satu-satunya harapan kita. Chen Feihong, saat pasukan Chao Xuan tiba, kamu harus pimpin mereka. Untuk menyatukan Cao Jinrong, pengkhianat itu, dan komandan Jepang. Paman, aku tak mau permen Hawthorne inilah. Ini, untuk Paman. Anak baik duo-duo. Duo-duo McCanla. Paman tak mau. Kalau Paman habiskan, Paman akan kuat lawan penjahat, hingga mereka takkan ganggu kamu lagi. Kini, akulah satu-satunya harapan Qingzhou. Duo-duo McCanla. Walau Paman tak makan, Paman tetap bisa kalahkan penjahat. Semuanya, aku Chen Feihong, seumur hidup belajar bela diri. Tapi hari ini, baru ku mengerti. Tugas Pendekar. Lindungi rakyat dan negara. Bantu yang membutuhkan. Inilah jiwa pahlawan sejati. Makna sesungguhnya bela diri. Kakak Chen, kau pahlawan sejati. Mulai saat ini, pasukan Ceduan di bawah komandaku. Kakak Chen, Chao Jinrong dan Jepang hanya hampir setengah juta pasukan. Walau dengan pasukan Jahuan, pertempuran akan sengit. Chen Feihong, jika perlu bantuan, baiklah. Benar, Chen Feihong, aku juga mendukungmu. Aku bukan pendekar, tapi aku kuat. Aku juga, Chen Feihong. Aku punya beberapa toko daging. Tak bisa janji banyak, tapi akan kupastikan. Daging melimpah untuk semua. Aku juga akan kusediakan Genamantuk semua. Jangan khawatir, semuanya. Saat wakil Chao Xuan datang, kan ku pimpin mereka untuk pertahankan Qingzhou. Shen Feong, lama tak jumpa. Di mana komandan muda kita? Komandan muda, dia. Siapa yang membunuh komandan muda kita? Saat Chao Jinrong menyerangku, komandan muda menerima peluru untukku. Sebelum wafat, dia memberiku token komando ini dan minta ku pimpin kalian untuk pertahankan Qingzhou. Siap, Pak. Mulai sekarang, kami ikut Anda. Dan seluruh kota akan berduka. Untuk Chao Xian.
Chao Xian. Mohan Lindunji kami. Jagala Qingzhou untuk kami. Ada yang tidak beres. Sungguh tidak beres. Pasukan Jepang sudah masuk kota. Tuan Yamashita. Aku punya rencana. Kita bisa ambil Qingzhou tanpa kehilangan satu prajurit. Kau Jinrong, kau punya ide bagus? Di Qingzhou, hanya Chen Feihong yang cukup kuat melawan. Jika serang dari satu sisi, pasti bertemu dia. Tapi, jika kita serang dari berbagai sisi, Chen Feihong tidak akan punya pilihan selain menyerah. Ide bagus, kita lakukan sesuai caramu. Jika kita menang, mulai sekarang kau yang bertugas menjaga Qingzhou. Terima kasih, Tuan Yamashita. Kau pimpin pasukan, dan serang gerbang utama kota. Biarkan kau Jinrong. Masuk lewat gang belakang dan serang dari belakang. Chuan Shen. Sepertinya orang Jepang dan Cao Jinrong sudah masuk ke dalam kota. Harus kuhabisi mereka sekarang? Hei, jangan terburu-buru. Kita cari tahu situasinya dulu. Bro, kau lihat ada berapa orang di sana? Aku cuma lihat sekilas dari jauh. Orangnya banyak sekali, tapi jumlah pastinya tidak kelihatan. Apa kau lihat Cha Jinrong bersama mereka? Tidak, Cao Jinrong tidak terlihat. Hanya ada satu pemimpin. Benar. Letnan Li, Qingzhou punya gerbang utara dan selatan. Mereka cuma punya satu pemimpin. Pastinya pasukan mereka terpecah. Kita juga harus bagi pasukan. Hanya begitu kita bisa mengagetkan mereka. Baiklah kalau begitu. Siap. Chuan Shen, Andagenius. Sialan orang Jepang. Ayo berangkat, kita harus bantu Tuan Chen. Siap, Pak. Tuan Yamashita. Mari kita angkat gelas untuk kemenangan kita. Bersulang. Pengkhianat Sialan. Dia minum dan ngobrol akrab dengan orang Jepang. Kau mempermalukan bangsa kita. Chen, haruskah aku menghabisi mereka sekarang? Serang pemimpinnya dulu. Kalian tetap di sini dan tunggu sinyal dariku. Chen, hati-hati. Pengkhianat. Nyawamu milikku. Chen Feihong. Chen Feihong. Kau masih hidup? Jika tidak membasmi kalian semua, mana mungkin aku mati? Sombong. Kau pikir bisa mengalahkanku? Sendirian? Kiraku aku tak akan menembakmu sekarang? Tergantung siapa yang memegang pelatuk. Tuan Yamashita. Chen Feihong. Berani kau bunuh Tuan Yamashita? Dia andalanku untuk kuasai Qingzhou. Jangan khawatir, sebentar lagi kau menyusul. Chen Feihong, jangan tembak aku. Jika kau nekat, kau juga akan mati. Sudahlah. Suruh anak buahmu turunkan senjata. Chen Feihong, kau kira senjata anak buahku hanya hiasan? Pernahkah ku dengar, aku datang sendirian? Ayo. Belakang kita, ada penyergapan di belakang. Serang. Chen Feihong, aku menyerah. Turunkan senjata. Baik. Saat istriku memohon, ampun padamu. Pernahkah kau berbaik hati? Korban-korban kejammu. Pernahkah kau berbelas kasih? Apa hakmu minta ampun dariku? Chen Feihong, jangan bunuh aku. Jika kau nekat, kau juga mati. Hanya kau yang mati hari ini. Apa maksudmu? Maksud Shen Feihong, kami bersama dia. Avis quand mereka semua. Jadi selama ini, kau hanya menunggu bala bantuan? Tepat, hari ini Chen Feihong, Tetong dengan Tekad Menong. Aku akan memusnahkan kalian.
Dan Lindunji Qingzhou. Aku kalah. Bunuh saja aku. Chao Jinrong. Dosa-dosamu sudah menumpuk. Tak layak hidup. Bawa dia. Tuan Shen, musuh sudah ditaklukkan. Kemana kita akan pergi sekarang? Chen Fiheng. Pertama bantu kami, urusan gudang. Sekarang selamatkan Qingzhou. Aku tak punya apa-apa yang layak untukmu sebagai terima kasih. Bagaimana kalau kujodohkan kakakku denganmu? Jangan ngawur. Sebelumnya, aku ke utara, tantang semua jawara bela diri. Sekarang aku akan terus menuju utara untuk melawan tentara Jepang. Aku ikut denganmu. Shanting, aku sudah baik-baik saja. Kau tak perlu khawatirkan aku lagi.